Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Triawati. Di sini saya akan mempresentasikan modul 8, yaitu tentang transisi dari analisis ke desain dengan menggunakan diagram interaksi. Nah, di sini saya akan menjelaskan modul 8 yang judulnya seperti saya tadi bilang. Berikut ini saya presentasikan. Nah, tujuannya itu menjelaskan tujuan dan unsur-unsur model desain, mengidentifikasi elemen-elemen penting dari diagram komunikasi UML, membuat tampilan diagram komunikasi model desain, mengidentifikasi elemen-elemen penting dari UML sequence diagram, membuat tampilan sequence diagram dari model desain. Nah, berikut ini adalah peta prosesnya. Di sini ada stakeholders mental model, kemudian ada model kebutuhan, ada NFRS, FRS. Di sini ada model arsitektur, model desain digabungkan menjadi model solusi dan akan menghasilkan kode. Nah, memperkenalkan model desain. Model desain dibuat dari model persyaratan, kasus pengguna, dan model domain. Model desain digabungkan dengan model arsitektur untuk menghasilkan model solusi. Di sini ada stakeholders mental model, model kebutuhan, NFRS, FRS, model arsitektur, model desain digabungkan model solusi, kemudian menghasilkan kode. Diagram interaction. Diagram interaksi UML adalah nama kolektif untuk diagram berikut. 1. Diagram urutan. 2. Diagram komunikasi. 3. Diagram ikhtisar interaksi. Kemudian diagram interaksi. Setiap diagram interaksi UML digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi antara objek selama 1 atau 2 skenario use case, 2 sebuah fragmen dari 1 skenario kasus penggunaan. Diagram interaksi UML juga dapat digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi antara sistem dan subsistem. Membandingkan analisis dan desain. Analisis membantu Anda memodelkan apa yang diketahui tentang proses bisnis yang harus didukung sistem. Contohnya seperti use case dan model domain. Desain membantu Anda memodelkan bagaimana sistem akan mendukung proses bisnis. Model desain terdiri dari 1 komponen batas, 2 komponen layanan, 3 komponen entitas. Kemudian di sini ada analisis ketahanan. Analisis ketahanan adalah proses yang membantu dalam mengidentifikasi komponen desain yang akan diperlukan dalam model desain. Yaitu ada model kebutuhan, model desain. Di sini model kebutuhan berisi model use case, model domain, from use case, dan skenario. Kemudian ada analisis ketahanan. Masukkan untuk analisis ketahanan. 1. Sebuah use case. 2. Skenario use case untuk use case tersebut. 3. Diagram aktivitas use case jika tersedia untuk use case tersebut. 4. Model domain. Output dari analisis ketahanan, model desain biasanya ditangkap dalam diagram interaksi UML dengan komponen desain seperti batas layanan dan komponen entitas. Komponen batas. Kelas batas atau komponen digunakan untuk memodelkan interaksi antara batas sistem dan aktornya, yaitu pengguna dan sistem eksternal. Di sini ada agen pemesanan, permintaan kamar, reservasi UI. Kemudian ada komponen layanan. Nah, di sini mewakili koordinasi pengaturan transaksi dan kontrol objek lain dan sering digunakan untuk merangkum kontrol yang terkait dengan kasus penggunaan tertentu. Di sini ada agen pemesanan, permintaan kamar, membuat reservasi, ada reservasi servis, reservasi UI. Kemudian ada komponen entitas. Komponen kelas entitas atau komponen digunakan untuk memodelkan informasi yang berumur panjang dan sering persisten. 1. Entitas biasanya terkait dengan objek domain. 2. Sebagian besar entitas gigih. 3. Entitas dapat memiliki perilaku yang kompleks. Komponen layanan dan entitas. Komponen entitas akan sering memiliki komponen layanan yang sesuai. Ada booking agent, from request, reservation UI, booking agent, room request, make reservation, fan room service, reservation service, reservation UI, ada create, set rooms, set quoted price, reservation, room service, kemudian ada room. Nah, komponen batas dan entitas. Komponen batas sering dapat mengambil atribut dari komponen entitas. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Menggambarkan proses analisis ketahanan. 1. Pilih use case. 2. Buat diagram komunikasi atau diagram urutan yang memuaskan aktivitas use case. A. Identifikasi komponen desain yang mendukung kegiatan use case. B. Gambarkan hubungan antara komponen-komponen ini. C. Beri label pada asosiasi dengan pesan. 3. Ubah diagram menjadi diagram urutan atau sebaliknya untuk tampilan alternatif opsional. Mengidentifikasi elemen-elemen diagram komunikasi. Diagram komunikasi UML terdiri dari elemen-elemen berikut, seperti parameter, sequence number, message direction, object node, return object, dan lain-lain. Mengidentifikasi elemen-elemen diagram komunikasi. Variasi diagram komunikasi sebelumnya ada make reservation, create reservation, get reservation, dan lainnya. Mengidentifikasi elemen-elemen diagram komunikasi, yaitu menunjukkan seperti nama,
pesan panah arah, panah padat adalah pesan yang sinkron, panah terbuka adalah pesan asinkron, nomor urut yang menguraikan urutan pesan, daftar parameter yang diteruskan ke objek penerima, kondisi penjaga yang menunjukkan pesan bersyarat, parameter pengembalian. Membuat diagram komunikasi. Pilih use case yang sesuai. 1. Tempatkan aktor dalam diagram komunikasi. 2. Menganalisis formulir use case atau diagram aktivitas. Untuk use case A. Identifikasi dan tambahkan komponen batas, komponen layanan, dan komponen entitas. 4. Identifikasi dan tambahkan interaksi lebih lanjut. Langkah 1. Tempatkan aktor dalam diagram. Berikut ini adalah aktor, yaitu seorang agen pemesan. Langkah 2. Identifikasi komponen batas. Ini agen pemesan membuat permintaan kamar yang melewati tanggal kedatangan, iklan keberangkatan, jenis kamar yang diminta. Langkah 2. Komponen layanan. Identifikasi objek batas pemesanan UI, objek layanan reservasi untuk membuat reservasi. 2C. Komponen entitas. Identifikasi metode membuat reservasi di objek layanan reservasi, membuat objek entitas reservasi. 2D. Membuat identifikasi interaksi tambahan. Pembuatan metode reservasi menggunakan metode kamar untuk menemukan kamar dari jenis yang diperlukan. Setelah menemukan dan memilih kamar gratis, tidak diperlihatkan metode kamar menetapkan kamar reservasi, harga yang dihitung dan tidak ditetapkan untuk reservasi. Identifikasi tambahan. Pembuatan metode reservasi menggunakan objek layanan reservasi mengembalikan objek reservasi ke pemesanan UI. Metode permintaan kamar dari pemesanan UI kemudian memanggil metode detail pemesanan dari objek reservasi yang mengembalikan rincian reservasi ini kemudian akan diberitahukan kepada agen pemesanan. Berikut ini identifikasi metode tambahan, ada room request, booking agent, reservasi UI, find rooms, dan lain-lain. Contoh diagram komunikasi yaitu yang lebih rinci, yaitu 1. Skenario primer atau berhasil, skenario sekunder tidak berhasil. Nah, di sini ada diagram komunikasi 1, yaitu K, ada add, atau AD, ada DD, itu AD itu arrival date, departure date, dan RTR. Nah, di sini ada booking agent juga, kemudian room request, help reservation details, make reservation service, dan lain-lain. Nah, di sini ada komunikasi contoh yang kedua, ada K-nya juga arrive, terus departure, request type of room, dan lain-lain. Sequence diagram memberikan perspektif interaksi yang berbeda antara objek, dapat digunakan sebagai pengganti diagram komunikasi, dapat dikonversi ke atau dari diagram komunikasi. Buktikan lebih berguna bagi pengembang sorot urutan waktu interaksi. Bagian selanjutnya menjelaskan UML sequence diagram. Nah, di sini mengidentifikasi unsur-unsur sequence diagram. Nah, ada reservation service itu merupakan object node. Kemudian make reservation itu merupakan message. Kemudian rest ada explicit return. Kemudian ada lifeline, ada time, ada activation bar, ada create, ada implicit return, ada reservation number, ada reservation. Nah, fragment. Pengguna fragment meliputi menampilkan urutan, loop, menampilkan jalur alternatif, mengizinkan 2 skenario atau lebih ditampilkan pada satu diagram, menampilkan referensi ke fragment, sequence diagram terperinci lainnya, memungkinkan Anda untuk memecahkan diagram besar menjadi beberapa diagram yang lebih kecil. Slide berikut menunjukkan contoh notasi fragment. Nah, berikut ini merupakan contoh notasi fragment, gambar fragment. Di sini ada librarian, borrow books UI, loan service, kemudian ada loop, ada alt, dan lain-lain. Contoh sequence diagram. 3 sequence diagram berikut menunjukkan tampilan yang lebih rinci tentang membuat reservasi. Skenario primer berhasil dan skenario sekunder tidak berhasil dalam diagram menggunakan fragment ALT. Skenario sekunder tidak berhasil di mana kamar akan ditawarkan ditolak oleh agen pemesanan. Diagram urutan sequence fragment yang menunjukkan detail lebih halus untuk fragment detail reservasi dan termasuk fragment loop. Nah, berikut ini adalah contoh sequence diagram. Ada booking agent, ada reservation service, ada room service, ada key-nya yaitu arrival, departure, dan RTR, dan ada room-nya juga, dan masih banyak lagi. Nah, berikut ini adalah contoh sequence diagram kedua, yaitu ada booking, sama seperti yang tadi, ada booking agent juga, reservation, dan lain-lain. Contoh sequence diagram 3. Nah, di sini ada UI, ada rest, ada room type. Nah, di sini ada get room type, ini ke room. Ada get room identify, ada room identity, ada get type description, ada type.
Nah, ringkasan yang terakhir adalah 1. Diagram interaksi digunakan untuk mengidentifikasi komponen desain yang memenuhi kasus penggunaan, dan 2. Interaksi objek dapat divisualisasikan dengan UML. A. Diagram komunikasi. B. Sequence diagram. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.